Desa Panembangan, salah satu bagian dari bumi pertiwi yang menyimpan berbagai keindahan alam beserta sumber daya yang melimpah. Desa Panembangan adalah sebuah desa yang terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Secara administratif, Desa Panembangan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Cilongok dan berjarak kurang lebih 2 km dari ibu kota kecamatan. Dengan luas wilayah 257.947 hektar, desa ini mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, total penduduk desa Panembangan mencapai 5.382 jiwa, yang mana terbagi menjadi 3 rukun warga dan 21 rukun tetangga. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan. Selamat datang di Desa Panembangan. Hari ini aku dan teman-teman akan menjelajahi Desa Panembangan dan akan mengeksplor semua wisata yang ada di sini. Ikuti kita ya. Hasil bumi yang telah dibudidayakan dan diambil oleh masyarakat diolah menjadi berbagai macam produk camilan, seperti abon lele, sumpia abon nila, chip crackers, duri nila, sumpia abon nila, sere nila, bonila, dan masih banyak lagi. Tidak hanya fokus bergerak di sektor pertanian dan peternakan, Desa Panembangan juga memiliki UMKM yang menunjang kegiatan ekonomi desa seperti jasa sewa alat pertanian, jasa penyewaan alat pesta, olahan makanan, dan masih banyak lagi. Ibu, untuk hari yang ramai itu di sini tuh hari apa ya, Bu? Hari Sabtu sama Minggu, Mbak. Soalnya itu kan hari weekend. Ya kalau hari biasa paling ada, kalau ada outing kelas dari TK atau dari SD itu baru yang masuk rame. Untuk pengolahan ikan-ikannya itu ada pengolahan khusus di tempat gitu nggak, Bu? Ada. Maksudnya di UMKM yang di RW 2 itu yang ya ada Bunda Madani, ada yang sebelah itu sampai yang Bumi Mandiri. Di sini juga kemarin ada Berlian Pajero kalau yang di sini. Untuk pengolahan itunya hasilnya dijualnya lewat online atau lewat kayak jual-jualan di sini, Bu? Lewat dua yang berbunga ya. Jadi ada yang lewat online, ada yang ke orang-orang itu. Ada tulak apa sih bahasanya, Mbak? Pengepul. Iya, ada pasar ikannya juga kan, Mbak, di Panembangan. Berarti ada ketua kayak ketua. Iya, ada pengelolanya sendiri. Kalau ikannya ini nanti ada beberapa pengolahan dari ikan-ikan ini nanti. Misalnya ada, maksudnya ke UMKM kan nanti ada, kalau misal ada event acara apa kita bikin, ada yang bikin pepes, dibikin itu apa sih ya, kerupuk ininya loh apa, tulangnya dibikin kerupuk juga. Terus kulitnya juga masih bisa. Oh, berarti semua ya, satu semuanya. Ikan itu bisa diolah sampai iya. Tulang-tulangnya. Betul, itu? Sampai kotorannya pun masih bisa. Kotorannya masih bisa. Setelah mewawancarai pengelola Minapadi, kita akan lanjut menuju ke tempat ekoponding diproduksi. Dan kita akan membahas banyak hal di sana. Let's go! Saya akan mewawancarai pelaku UMKM yang ada di Desa Panembangan, salah satunya di ekoponding. Bisa diperkenalkan, Mbak, namanya siapa? Nama saya Rahma. Saya ketua di kelompok Napa Ekoponding. Di sini saya bakal tanya-tanya terkait ekoponding yang ada di Desa Panembangan ini. Awal mulanya dibentuk ekoponding di Desa Panembangan itu gimana ya, Kak? Sebelumnya kita perkenalkan Napa Ekoponding sendiri ya. Napa Ekoponding itu ada singkatannya, Napa Nasyiah Panembangan. Jadi kita itu berdiri dari kelompok Nasyiatul Aisyah Panembangan. Pertama kali berdiri itu kami itu
karena pertama kali itu ada itu loh, lomba desa wisata. Jadi kita sama pihak desa itu supaya dibikinkan kayak gitu loh, dibikinkan suatu kelompok di mana kelompoknya itu isinya itu tentang edukasi gitu. Jadi pas kebetulan saya ini sebelumnya itu ikut pelatihan ekoprint. Jadi kemudian saya kembangkan lagi bersama teman-teman gitu. Apa sih inspirasi kakak kenapa tercetus buat ekoponding gitu? Karena pertama itu sama pihak desa itu untuk lomba desa wisata. Tadinya kami itu nggak kepikiran sampai sekarang ya, sampai sekarang ini berdiri. Tapi karena pihak desa, ayolah kita bikin sesuatu yang baru kayak gitu kan. Akhirnya ya kita didirikanlah ini gitu. Dari ekoponding ini kakak bisa menghasilkan apa aja, kayak baju, tas atau apa aja? Untuk sementara ini kita hanya bikin kain sama tote bag ya. Ini contohnya. Ini salah satu contohnya kainnya, dan ini salah satu tote bagnya. Sebetulnya kami udah kepikiran bikin baju atau kaos, terus ada mug gelas. Mungkin kita ke depannya. Ini namanya kan ekoprint. Ekoprint sendiri itu ada 2 teknik. Yang pertama itu eco-steam yang dikukus, dan yang kedua itu ada ekoponding atau yang dipukul-pukul. Ya. Ini ada perbedaannya ya hasilnya. Untuk eco-steam itu warnanya itu lebih kelihatan dibanding dengan yang ekoponding. Untuk promosinya kakak sendiri bagaimana cara mempromosikan ekopondingnya ini? Untuk sementara kita masih di sosial media, ada di Facebook, terus Instagram sama WA. Terus untuk sosial medianya sendiri kayak Instagram itu masih pribadi loh. Nama Instagramnya? Kalau Instagramnya ada dari NA Panembangan, terus ada lagi dari IG-nya saya Laili, sama teman-teman yang lain juga ada gitu. Setelah mewawancari pelaku usaha ekoponding, kita akan menuju Mbah Makam Singadipa. Setelah itu, kita akan melihat pembuatan olahan dari ikan lele di Poklasar Umi Mandiri. Kita berada di rumah produksi Umami 23. Let's go! Pun. Oke Bu, saya mau tanya, ini untuk target pemasarannya itu kemana saja ya Bu? Oh, saya sih kepenginnya ke seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Iya. Dari sejauh ini target pemasarannya udah sampai mana aja Bu? Kalau saya sudah pernah ke keluar kota juga, ke Surabaya, ke Jogja, ke Kalimantan pernah, Jakarta, udah pernah keluar kota juga. Tapi kalau yang sering itu masih wilayah kabupaten saja. Untuk kan ini bahan utamanya dari ikan lele ya? Iya. Selain ikan lele itu ada Bu? Ada, itu ada yang kemarin kami buat itu ada cendol ikan ya, tapi itu bahan dasarnya dari ikan nila, itu dari dagingnya. Kalau kerupuk ini itu dari tulang ikan lele. Memang khusus untuk tulang ikan lele ya Bu? Gitu. Iya, jadi pengolahan kami itu sistemnya sudah memakai sistem zero waste. Jadi zero waste. Iya, jadi dagingnya buat abon, terus durinya buat kerupuk, ada juga stiknya itu juga dari tulang ikan.
Berarti itu termasuk juga bagian kepala itu termasuk. Oh, kalau Tidak. kepala juga dimasukkan ke ini, ke pakan ikan. Jadi semuanya itu Iya, digunakan semua digunakan gitu. semuanya. Seperti itu ya. Bu. Meanwhile, Gimana rasanya teman-teman? enak. Kalau kerupuk ini dibuatnya dari apa? Oh, ini terbuat dari tulang ikan lele. Wah, menarik. Bisa dapat produknya di mana nih? Oh, produk ini bisa didapetin di Umi Mandiri 23 Desa Panembangan. Dan sudah ada Shopee-nya loh. Untuk Shopee-nya sendiri itu Umi Mandiri 23. Di sini juga nggak cuma menjual kerupuk dari tulang ikan lele. Di sini banyak makanan, yaitu dari ikan lele dibuat abon, ikan lele dibuat pastel, dan lain-lain. Untuk verifikasi halal, kalian jangan ragu. Di sini sudah terjamin kehalalannya. Nah, saya juga mau tanya nih Bu. Ini untuk abon ini proses pembuatannya itu berapa lama ya Bu? Oh, kalau saya ini yang biasanya yang 60 kilo, 50 sampai 60 kilo itu biasanya 2 hari. Jadi 1 hari kita buat bersih-bersih sama ngukus, 1 harinya buat goreng. Untuk produk abon ini cuma ada satu macam ya Bu? Iya, pernah ada 2 macam rasa, ada rasa pedasnya, tapi di kalangan konsumen itu yang lebih cepat, yang lebih dicari itu yang original. Oh, yang lebih laku jadi yang original gitu. Iya, jadi Untuk cara buatnya itu gimana Bu? oh, cara buatnya Iya. itu ikan lele dibersihkan, dikukus, terus bumbu-bumbu ditumis, dihaluskan, ditumis, terus dicampurkan dengan daging ikan seperti tadi, baru digoreng lalu kita keringkan di spinner. Sudah kering baru dikemas. Untuk teman-teman yang berminat beli bisa langsung ke Instagram ibunya atau langsung ke Shopee yang ada di bawah ini. Jangan lupa dibeli ya teman-teman. A few moments later. Setelah kita mempelajari bagaimana cara pembuatan abon, kerupuk, dan lain sebagainya, kita sudah belanja produknya. Siap! Produk di sini sangat murah dan banyak. Setelah ini, kita akan lanjut menuju ke Tempat selanjutnya, ikutin kita terus. Dah! Nah, mau lagi? Oke, sekarang kita berada di Mandi Uap. Langsung saja masuk ke dalam. Gaskan. Ayo cek keseruan kita di dalam. Let's go. Setelah siaran penuh, kita mengelilingi desa Panembangan dan kita kemana aja tadi? Kita udah lihat pembuatan aquaponding. Kita udah ngasih makan ikan. Dan kita sudah berkeliling di Minapadi. Kita ngelihat pengolahan dari ikan lele dan ikan mujair. Kita udah mandi uap ala kuda. Dan sekian trip kita hari ini. Dah!